Hari ini kita akan menganalisis situasi Bitcoin yang cukup ambigu. Jika melihat pada candle bulanan, di sana level-level support penting telah ditembus, dan ini mengarah ke penurunan menuju level terendah tahunan yang baru. Jika melihat pada candle mingguan, Bitcoin telah membentuk pembalikan bullish ke atas dan ini mendukung kenaikan. Dan jika melihat pasar saham dengan instrumen keuangan yang risikonya lebih rendah, pasar tersebut diperdagangkan di tepi jurang karena di sana terdapat rekor tertinggi sepanjang sejarah dan pasar sudah cukup panas. Namun, kita akan membahas hal ini di ulasan berikutnya yang akan didedikasikan untuk indeks S&P 500. Sekarang kita beralih ke time frame bulanan Bitcoin. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa saya melakukan analisis dan trading saya di platform QuantFury, karena di sini saya tidak membayar komisi apapun, bisa memperdagangkan ribuan instrumen keuangan mulai dari kripto hingga pasar saham, forex, pasar komoditas, pasar indeks, ETF, dan masih banyak lagi. Bergabunglah. Kode QR ada di layar, candle bulanan Bitcoin. Kita melihat pada garis tren naik putus-putus yang telah ditembus pada bulan Juni 2026. Anda bisa lihat, garis ini diuji pada Maret 2020 dan dibangun berdasarkan titik terendah Desember 2018 dan November 2022. Jadi ini adalah garis global yang cukup besar dan kita telah menembusnya. Ini bisa berarti bahwa koreksi yang dimulai pada Bitcoin sejak Oktober 2025 dalam bentuk penurunan selama beberapa bulan, bukan sekadar koreksi, melainkan pembalikan tren global yang baru benar-benar terjadi pada bulan Juni dengan kemungkinan yang cukup besar. Perhatikan bahwa RSI belum masuk ke zona oversold, yang dimulai dari nilai 30. Ini juga menunjukkan bahwa potensi penurunan belum sepenuhnya terrealisasi. Selain itu, jika kita melihat grafik ini dari jarak dekat, seperti yang sudah kita lakukan di ulasan-ulasan sebelumnya, kita akan melihat bahwa candle bulan Juni ditutup di bawah level penting 58.740 dolar. Apa itu level tersebut? Pertama, itu adalah level dari pergerakan sideways yang terjadi pada paruh pertama tahun 2024. Perhatikan kita menembus level itu dari bawah ke atas dan kemudian berkali-kali mencoba menembus ke bawah, tetapi tidak pernah berhasil. Kedua kick ini adalah titik pembalikan setelah itu Bitcoin mengalami koreksi yang dalam. Mari kita lihat dari mana asalnya. Kurang lebih dari level di sini adalah titik tertinggi dari level 65.000 dolar ke kisaran 29.000 dolar. Setelah itu, ia melakukan false breakout dan kembali lagi ke level yang sama, yaitu 58.740, yang pada bulan Juni, bulan lalu, ditembus ke bawah. False breakout ke atas terjadi pada Oktober 2021. Kalian lihat kan? Dan setelah itu terjadi koreksi yang lebih dalam lagi, turun dari 69.000 yang saat itu merupakan rekor tertinggi ke level 15.500 dolar. Jadi level ini sangat penting. Dan fakta bahwa kita menutup bulan Juni di bawah level 58.740 sama sekali bukan pertanda baik untuk pertumbuhan. Dan akhirnya, ini adalah poin ketiga, moving average 50 bulan telah ditembus. Jika kita melihat sejarah penembusan moving average ini, kalian bisa lihat kita menembusnya pada tahun 22. Pada saat itu moving average 100 bulan belum terbentuk di grafik ini. Kita kembali menembusnya pada tahun 23 di bulan September. Dan sekarang setelah menembus moving average 50 bulan, kita punya peluang besar untuk bergerak menuju moving average 100 bulan, yaitu di kisaran 40.000 dolar. Kurang lebih selisih beberapa ribu, mungkin 42, mungkin 38. Sekali lagi, tapi kira-kira ke arah sana. Di sini kita tandai dengan kotak merah di mana saya memperkirakan Bitcoin akan berada, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Tentu saja tidak ada yang tahu pasti, tapi inilah zona target penurunan. Sekarang mari kita beralih ke grafik candle mingguan dan lihat apa yang kita temukan di sini. Pada grafik candle mingguan, dengan tetap menggunakan penandaan yang sama, kita melihat gambaran yang cukup menarik. Lihat, kita telah menembus moving average 50 minggu yang berwarna hijau dari atas ke bawah, lalu sempat bertahan di atas moving average 100 minggu yang berwarna merah, juga dari atas ke bawah, kemudian menembus moving average 200 minggu 2 minggu lalu, dan minggu lalu, bukan hanya kita menutup dengan candle hijau, tapi juga menutup di atas moving average 200 minggu. Dan ini pada gilirannya menunjukkan apa? Nah, ini mendukung kenaikan karena ini adalah bullish engulfing murni dengan penembusan dari bawah ke atas pada level penting berupa moving average 200 minggu. Level target kenaikan apa saja? Pertama-tama, masih sama, garis putus-putus itu.
Jika kita kembali sebentar ke candle bulanan, saya sudah pernah bilang di ulasan-ulasan sebelumnya. Lihat, kita sudah menembusnya dan sekarang dalam kerangka waktu bulanan kita bisa kembali untuk menguji, lalu setelah itu bisa turun lebih jauh. Itu kira-kira di kisaran $69.000. Kita kembali ke candle mingguan dan lihat apa saja opsi lainnya. Jadi selain menguji garis putus-putus, tentu saja kita juga bisa menuju ke moving average 50 dan 100 minggu. Saat ini mereka berada di kisaran $88.000. Secara teknis, ya itu sangat mungkin, tapi kita baru bisa membicarakannya ketika kita melihat apa? Ketika kita melihat harga sudah bertahan di atas garis putus-putus tren naik yang sebelumnya ditembus dari atas ke bawah. Dan yang kedua, ketika harga sudah menelan candle penurunan di kisaran $74.000 ini, minggu ini adalah minggu pertama bulan Juni, jadi ini adalah candle mingguan. Secara formal saat ini Bitcoin pada candle mingguan telah berbalik naik, tetapi ada dua level resistance penting, $69.000 dan kurang lebih $74.000. Jadi bahkan kenaikan ke kisaran 74.000, bahkan kenaikan ke dasar candle bulan Juni, dan di mana letaknya. Jadi tetap saja level $74.000 itu tidak berarti pembalikan arah. Kita perlu menelan candle bulan Juni agar bisa berbicara tentang pembalikan arah dari sudut pandang tren global. Itu saja. Namun demikian, candle mingguan menunjukkan sinyal kenaikan. Sekarang mari kita lihat candle harian. Apa yang kita punya di sini? Mari kita perlebar grafiknya dan kita akan melihat gambaran berikut. Kita melihat bahwa Bitcoin sudah menembus semua rata-rata, menguji rata-rata 200 hari, dan sekarang setelah itu, lihat dia sudah bergerak ke garis putus-putus tapi dalam kerangka candle harian, bukan bulanan. Pada candle bulanan, dia menembusnya dari atas ke bawah dan selesai. Tapi dia sudah pernah ke sini, namun belum menguji sejak kira-kira kapan ya? Pada 26 Mei ke rata-rata 50 hari yang berwarna hijau. Ini berarti ketika mendekatinya dengan sangat dekat, kita sangat mungkin melihat kenaikan Bitcoin ke kisaran $65.500, $66.000. Dan kemudian kemungkinan besar pergerakan selanjutnya tetap ke bawah. Kenapa? Karena kita sudah pernah ke garis putus-putus itu dan sebenarnya ya tidak ada kebutuhan besar untuk kembali ke sana. Namun demikian, kenaikan bahkan ke kisaran $69.000 dan di situ akan ada potensi retest pada rata-rata 100 hari dan mungkin juga rata-rata 200 hari akan ikut naik, itu masih mungkin terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang pola engulfing, maka candle kemarin dan 2 hari lalu membentuk pola pembalikan bearish dan saat ini mereka mengindikasikan penurunan. Namun, mengingat kita sudah cukup dekat dengan rata-rata pergerakan 50 hari, saya tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan ke area tersebut. Sekali lagi, dari sudut pandang candle mingguan, ini adalah kenaikan. Dari sudut pandang candle bulanan, ini adalah penurunan. Dari sudut pandang candle harian, secara teknis murni, terjadi pola engulfing bearish, meskipun tanpa pembaruan level terendah lokal, ya. Ini sedikit lebih condong ke arah penurunan. Saya merekomendasikan untuk menunggu pengujian rata-rata pergerakan 50 hari dan jika berhasil menembus, artinya penutupan harian di atas rata-rata 50 hari, maka bisa mencoba mengambil posisi long dengan target di kisaran 69.000. Jadi, sekitar 65.500 seharusnya menjadi titik masuk Anda dan 69.000 adalah targetnya, tapi wajib menggunakan stop loss. Namun, jika kita melihat setelah pengujian rata-rata pergerakan 50 hari Bitcoin justru turun dan bahkan menutup candle harian dengan bodi merah, maka kemungkinan besar ia akan turun lebih jauh untuk memperbarui level terendah tahunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Situasinya cukup rumit, tapi ada dua hal yang bisa ditambahkan. Pertama, pasar saham memang sudah naik sangat tinggi dalam kondisi yang sangat panas dan bisa saja sewaktu-waktu jatuh ke bawah. Ini pada dasarnya adalah ancaman terbesar bagi Bitcoin. Dan yang kedua, kami telah melakukan ulasan di platform Quant Fury. Silakan bergabung dengan komunitas kami. Di sini Anda tidak membayar komisi apapun dan dapat berdagang ribuan instrumen keuangan dengan harga spot. Sampai jumpa. Ulasan berikutnya akan membahas indeks S&P 500.